Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Indasari dari Prodi Psikologi dengan nomor NIM 202169110030. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang mengenai dampak perceraian terhadap psikologis anak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh perceraian orang tua terhadap psikologis anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bercerai orang tua akan memberikan efek psikologis yang buruk terutama terhadap pada anak, termasuk kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Latar belakang dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik. Salah satu akibat yang ditimbulkan adanya konflik perceraian, di mana perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia. Namun, perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah dimasyarakatkan. Efek psikologis perceraian pada anak kerap menjadi khawatiran orang tua, bahkan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Namun, beberapa anak bisa pulih dan stres akibat perceraian meskipun tergantung pada pribadi masing-masing. Tujuan dalam penulisan ini, makalah bertujuan untuk membuat orang tua lebih memperhatikan perkembangan anak dan tidak hanya mementingkan egonya masing-masing seperti berpisah atau bercerai. Maka dari itu, peran orang tua sangat penting untuk menjaga keluarga dan anaknya agar tetap harmonis. Jika terdapat sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak nyaman, haruslah terbuka terhadap anggota keluarga yang lain. Maka dari itu sangat penting memperhatikan anak dan banyak bertanya kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka merasa diperhatikan. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa pengertian perceraian itu sendiri, bagaimana cara menghindari perceraian, apa dampak dari perceraian, di mana peran orang tua terhadap perkembangan psikologis anak, dan siapa yang paling dirugikan dalam perceraian. Pembahasan. Perceraian adalah sebuah suatu berakhirnya pernikahan yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan sebagai pembedahan yang menyakitkan. Manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya. Jika perselisihan antara suami istri tidak juga reda dan tidak bisa berdamai kembali, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan. Definisi perceraian menurut pengadilan agama itu dilihat dari putusan perkawinan. Putusan perkawinan di UPP dijelaskan yaitu 1. Karena kematian, 2. Karena perceraian, 3. Karena putusnya pengadilan. 2. Alasan bertahan untuk menghindari perceraian. Alasan-alasan tertentu telah mematahkan ego dari pihak yang tengah dilanda. Hilangnya perasaan cinta tidak berarti menjadi tanda akhir dari pernikahan. Karena faktanya meski perasaan itu hilang, banyak pasangan yang memilih untuk tetap bertahan walau harus dijalani secara terpaksa dan penuh kepura-puraan hanya demi seorang anak. Faktor yang pertama adalah faktor anak. Seperti yang saya ucap tadi, anak menjadi alasan terbesar dari pasangan tetap bertahan. Bagaimanapun, anak selalu menjadi korban atas perceraian orang tuanya. Meski kemudian pasangan yang telah berpisah mengklaim tetap akan memberikan perhatian dan kasih sayang terbaiknya. 2. Faktor pencitraan. Alasan kedua terbesar adalah faktor pencitraan. Hidup di negara timur yang penuh dengan aturan normatif memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang hidup dalamnya. Sanksi sosial kadang lebih garang daripada sanksi manapun sehingga sang pelaku tidak berdaya. Hal ini pula lah yang membuat pasangan berpikir dua kali untuk merampungkan hubungannya. Yang ketiga, faktor orang tua. Faktor orang tua menjadi faktor yang turut memberatkan hati untuk melepaskan dari pasangan. Hal itu diungkapkan oleh 9% responden. Meski di zaman modern banyak wanita yang berkarir sehingga bukan berarti peranan suami sebagai tulang punggung keluarga hilang begitu saja. Yang terakhir, 4. Faktor ekonomi. Bila terjadi perceraian, tentu akan banyak pengeluaran ditanggung sendiri.
Karena faktor inilah istri pun pada akhirnya bersedia mengorbankan perasaan dengan tetap melabuhkan diri dalam ikatan pernikahan. 3. Efek psikologis pada anak broken home. Pertama, prestasi akademik menurun. Perubahan dinamis yang mereka rasakan akan menimbulkan kebingungan dan teralihkan dari fokus pembelajaran. Akibatnya, prestasi akademik di sekolah menurun. B. Sulit beradaptasi dengan perubahan. Perubahan yang tiba-tiba seperti rumah baru, orang baru, lingkungan baru, sekolah baru, usai perceraian kadang membuat anak kesulitan beradaptasi dengan temannya. 3. Yang C. Sensitif secara emosi. Anak bisa lebih sensitif secara emosi. Ia akan mengalami masa transisi seperti marah, kehilangan, bingung, cemas, dan lainnya. Padahal sulit dimengerti olehnya. Dengan begitu, anak dapat memproses semua emosi itu dengan baik dan melewatinya. Marah. Yang terakhir, marah. Anak bisa memendam kemarahan pada salah satu orang tua atau keduanya. Dalam kasus umum, kemarahan ini akan mereda sendiri dalam waktu beberapa pekan, tergantung diri masing-masing. Pada kasus langka, kemarahan bisa bertahan hingga dewasa. Yang 4. Peran orang tua terhadap perkembangan psikologis anak. Dukungan orang tua dengan membantu mereka mengekspresikan emosi dan berkomitmen untuk benar-benar mendengarkan perasaan dapat ini tanpa bersikap defensif. Intinya, anak-anak perlu tahu bahwa perceraian bukanlah kesalahan mereka. Membantu anak-anak mengekspresikan perasaan, mendengarkan mereka, memperhatikan mereka. Biarkan mereka jujur. Anak-anak mungkin enggan untuk berbagi perasaan mereka yang sebenarnya karena takut menyakiti orang tua. Biarkan mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan tidak apa-apa. Jika mereka tidak mampu untuk berbagi perasaan untuk jujur, mereka akan memiliki waktu yang sulit bekerja melalui mereka. Jika sudah tidak bisa ditempuh dengan rujuk atau berdamai, bagaimanapun anak butuh ayah dan ibu. Jangan putuskan hubungan anak dengan orang tua yang satunya. Di sini butuh pula kepekaan orang tua untuk mengerti apa yang dibutuhkan anak dan perasaannya. Orang tua memiliki hak menjelek-jelekannya. Orang tua memiliki hak asuh. Anak boleh memberitahukan tentang pasangannya, namun bukan berarti menjelek-menjelekannya. Kalau kita memburuk-burukkan mantan pasangan kita, anak jadi dalam posisi dituntut untuk memilih, entah itu ayah atau ikut ibunya. Biarkan mereka melihat dan tahu sendiri sehingga bisa mengambil keputusan sendiri. Dan yang kelima, anak adalah korban utama dalam perceraian. Anak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tua. Selain mengalami beban mental, juga fisik serta masa depan mereka. Sudah banyak contoh anak menjadi korban perceraian kehidupan terlantar. Dampak perceraian dalam pandangan agama Islam adalah suatu yang dibolehkan, tetapi dibenci oleh Allah, atau dengan kata lain sebagai pintu darurat. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa suami istri, tetapi juga anak-anak. Kurangnya perhatian orang tua tunggal tentu akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Merasa kasih sayang didapatkan tidak utuh. Anak tidak mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder atau tertekan. Anak-anak tersebut umumnya mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari makalah ini adalah perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan, dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Dampak perceraian terhadap psikologis anak meliputi rasa tidak aman, merasa tidak diinginkan orang tua, mudah marah, sedih, kesepian, dan lain-lain.
Pengaruh perceraian akan selalu membekas pada diri seorang anak dan mempengaruhi kepribadian menjelang dewasa, bahkan ketika permasalahan orang tua sudah selesai, dan korban yang paling utama adalah seorang anak. Saran, milikilah landasan agama yang kuat. Yang kedua, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, lakukan hobi yang disenangi. Yang ketiga, harus punya obsesi untuk meraih suatu prestasi sebaik-baiknya, maka akan tercipta energi positif dalam diri Anda. Yang keempat, jangan menatap masa lalu, berorientasilah ke masa depan. Masalah perceraian bukan milik Anda, melainkan milik orang tua Anda. Yang terakhir adalah tetap berhubungan baik dengan kedua orang tua meskipun mereka telah berpisah. Harus tetap menghormati keduanya dan dengan segala kondisi, sekalipun mereka telah gagal dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.